Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehidupan pernikahan sudah seharusnya dijalani dengan sebaik-baiknya, sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berumah tangga, alangkah baiknya bila dilandasi syariat Islam. Salah satunya adalah istri yang berbakti kepada suami, karena suami adalah pintu surga bagi istri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saya boleh memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berbakti pada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh, padahal termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 9 dosa besar istri terhadap suami yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah menentang perintah suami. Dalam berumah tangga, sudah seharusnya istri menjalankan kewajibannya terhadap suami. Selain itu, juga harus menuruti perkataan suami atau perintah suami selagi semuanya masih dalam hal kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang istri belum menunaikan hak Tuhannya sebelum dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka dia tidak diperkenankan untuk menolaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, menolak hubungan suami istri. Seorang istri yang menolak ajakan suami berhubungan badan adalah kesalahan. Apabila seorang istri tidak ada uzur seperti haid dan sakit, kemudian menolak untuk berhubungan badan, maka dia telah melakukan kesalahan besar. Bahkan apabila seorang istri sudah berturut-turut menolak ajakan suaminya, maka suami diperbolehkan untuk memulangkan istrinya kepada orang tua sang istri tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, tidak menemani suami tidur dalam satu ranjang. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Jika sang istri ingin tidur sendirian atau ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, ia harus meminta izin terlebih dahulu dengan suaminya. Yang keempat, menuntut suami.
Kewajiban suami adalah untuk mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Suami diwajibkan berikhtiar dalam mencari rezeki, dan Allah telah mengatur semua rezekinya baik sedikit maupun besar. Maka seorang istri diharamkan untuk menuntut berlebihan kepada suaminya. Yang kelima, menjerumuskan suami ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang menjerumuskan suami ke hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai syariat Islam, ini akan mengantarkan mereka berdua ke dalam neraka. Misalnya, seorang istri menyuruh suaminya untuk berhutang dengan riba. Seperti yang telah diketahui, riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dalam contoh lain, istri menyuruh suaminya untuk berbohong, lalu menghasut suaminya untuk membenci orang tertentu dan sebagainya. Yang keenam, keluar dari rumah tanpa seizin suami. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, hukum istri keluar rumah tanpa seizin suami menurut syariat Islam ternyata tidak diperbolehkan. Terlebih jika dapat mendatangkan madorot, maka tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai bentuk pembangkangan seorang istri terhadap suami atau disebut dengan nusuz. Yang ketujuh, meminta cerai. Hukum istri meminta cerai pada dasarnya adalah boleh, asal dengan syarat dan alasan yang jelas. Namun, hukum istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan syar'i. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, tidak merawat suami saat sakit. Saat suami sakit, konsekuensi logis yang kadang muncul yakni selain merawat suami, pasti istri diuji terkait siapa yang bertanggung jawab selanjutnya mencari nafkah. Inilah yang terkadang memicu permasalahan. Apapun alasannya, kewajiban seorang istri yang terikat hubungan sah dan belum berpisah atau cerai adalah untuk saling menolong dan merawat. Konteks ini dibahas dalam ajaran fikih munakahat antara kewajiban dan hak suami istri, begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, mentaati perintah orang lain di dalam rumah suami. Seorang istri tidak diperbolehkan mentaati perintah dari siapapun di dalam rumah suami. Satu-satunya orang yang harus dituruti oleh istri adalah suaminya. Pandangan ini tidak berlaku apabila suami menghendaki dan memperbolehkan istrinya melakukan yang diminta orang lain, selama masih dalam hal kebaikan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga rumah tangga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.